Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji Muhammad Nasir dari kelompok 3 ingin menjelaskan proses pembuatan aplikasi RN Card, yaitu aplikasi yang kami bikin berbasis Laravel. Terus dalam pengembangan aplikasi ini saya eh, menggunakan AI agent untuk membantu saya dalam membuat struktur project, terus fitur admin, sistem booking, pembayaran, dan yang lainnya. Sama teknologi yang kita gunakan ini menggunakan Laravel sebagai backend, terus ada MySQL sebagai database, dan Tailwind CSS, terus yang lainnya ya, dan banyak lagi. Nah, cara memakai AI agentnya di sini. Nah, caranya tuh di sini saya membuat fitur dengan ngeprompt di AI itu secara bertahap ya. Mulai dari ngeprompt untuk membuat model, terus kalau Laravel dia membuat migration, controller, terus prod, terus halaman, sampai diintegrasi itu secara bertahap. Terus setelah ngeprom, kita tuh cek dulu fiturnya satu-satu apakah udah sesuai dengan keinginan keinginan kita atau belum. Nah, contohnya saya contohkan. Jadi di sini saya menggunakan Amazon Q untuk AI-nya ya, dengan engine AI-nya yaitu Cloud Sonnet 4.6. Di sini saya udah menyiapkan prompt untuk AI-nya ya. Sebelum ngeprom ini saya menyiapkan dulu eh, struktur tabel ya yang akan ada, yaitu menginstal database MySQL, terus menginstal Laravel-nya juga. Nah, setelah Laravel install baru kita ngeprom lah kita akan membuat apa. Nah, di sini didetailkan ya, saya sedang membangun aplikasi rental mobil online bernama bla 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 menggunakan ini, terus ini. Nah, tolong bantu buat seluruh aplikasi dengan fitur bla 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 bla. Jadi dijelaskan. Gunakan seluruh yang rapi. Pastikan mengikuti standar Laravel dan jelaskan yang dibuat. Nah, ini prompt pertama kita copy, terus kita paste dan enter. Nanti si AI akan jalan. Baik, kita contohkan ya. Di Kita buat di directory baru ya. Nah, nanti dia jalan. Mas, dia membaca yang udah ada. Jangan ya. Kita bikin aja new folder di sini. Demo AI. Buatkan di folder demo AI. Dia membaca.
nanti dia membuat sendiri. Terus tuh dia membuat direktori nanti kita run. Kemudian dia jalan sendiri terus gitu ya, dari mulai struktur aplikasi, terus saya ngeprom lagi untuk buatkan fitur register dan login, fitur car browsing kayak gitu ya. Jadi setiap setelah kita ngeprom, kita harus cek fiturnya benar berjalan atau tidak. Jadi nggak langsung ngeprom sampai tuntas gitu, jadi nggak sekali prom dia beres. Begitu. Jadi instruksi yang diberikan itu bertahap, database, dari database dulu, terus dari modelnya mau apa. Terus jika ada error, nah misal ketika ada error nih di aplikasi kita, contoh kita buka ya aplikasinya. Nah, misal ketika punya error, nah nanti tinggal kita beritahu lah aplikasi tidak login karena bla 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 gitu. Jadi dia udah membuatkan sendiri, baik itu dari migrationnya, terus controller. Nah nanti tinggal kita cek nih di sini apakah udah sesuai. Ini kan migration nih, untuk membuat table-table di database. Ada controller nih, ketika diklik kita tinggal cek nih udah bener atau belum. Nah ketika udah di view tampilan, biasanya ketika kita ingin mengubah sesuatu, kita tuh tinggal ngeprom aja di AI apa yang kita inginkan. Promnya udah disiapkan sih, buatkan fitur register dan login. Nanti ini dulu nih, di copy terus dijalankan di AI. Setelah itu ketika udah selesai AI membuat fiturnya, lalu kita cek apakah udah berjalan dengan normal atau belum. Nah jika belum, apa yang belum normalnya nanti kita tinggal ngeprom lagi. Jadi kita menjadi prompt engineer. Biasanya CI itu butuh secara detail agar dia gak ngarang. Ada juga buatan fitur car browsing untuk aplikasi Rencar. Di sini kebutuhan user bisa melihat daftar mobil, bisa mencari mobil, nama atau brand. Nah, jadi membuat ini nih, cari mobil berdasarkan nama atau brand. Di sini nih, nanti kita tinggal ngeprom aja. Jadi ada juga buatan sistem booking rental mobil untuk aplikasi Rencar. Sistem bookingnya bagaimana, kebutuhannya kita jelaskan, apa yang mau
kita inginkan gitu. Misal ini nih, user bisa delete booking dan soft delete begitulah. Di sini juga kita bisa undo ketika hasil AI tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau di undo dia akan balik lagi, jadi perubahannya ke undo. Ini saya memakai Amazon Q, dia dari AWS ya. Gitu. Terus sampai terakhir tuh kita buatkan admin dashboard yang profesional, misalnya kebutuhan menentukan total user, total card, total booking, dan revenue. Ada filter tanggalnya. Coba login lagi. Nah, ini terakhir ya. Ada filternya dia ini nih. 7 24 7 30 all time. Jadi dia bikin pending user approval. Jadi nanti si AI itu membuat eh, aplikasi sesuai dengan yang kita prompt, asal jelas promptnya. Terus kita harus secara detail ya, jangan hanya saya ingin membuat aplikasi rent card gitu aja ngepromnya, jangan. Kita harus detail seperti ini nih. Tapi biasanya AI itu gak, jangan semua. Jadi per fitur, misal kita mau ngembangin fitur eh, apa nih, contoh fitur filter, ya udah kita ngeprompt berdasarkan fitur filter aja. Dan juga ya di sini bisa pin kontak, jadi agar dia mengetahui apa sih yang dia apa yang dia kerjakan, agar tidak keluar dari konteks gitu. Selanjutnya dia banyak sih, bisa kerjain semuanya dengan AI. Terus di sini nih, ketika kita membuat integrasi ke Midtrain terus yang lainnya, kita juga menggunakan prompt ke AI. Jadi kita tinggal nge-prompt, contoh sudah kita bikin chat ya, chat baru, tinggal kita jelaskan. Kita kan ini sedang di directory yang www root nih, jadi ada banyak project. Terus kita tinggal pin nih, kita tuh mau menghadiahkan yang ini, contoh tinggal copy paste, paste di ini. Saya ingin ubah contoh register, contoh tampilan register dengan yang lebih profesional. Itu dia
ngide, tapi kita juga bisa detailkan. Tapi coba ya, coba bikin dia ngide dulu. Nanti dia membaca sendiri directory project yang diinginkan register flag, jadi dia membaca dulu struktur yang ada. Jadi dia ada merubah layout split, ada review gambar KTP kan, jadi sebelumnya gak ada tuh visual progress tab. Udah, kita tinggal menunggu AI nya beres. Oh, jadi sebelum kita bisa memakai ini nih, tadi tuh kita harus menginstal extension namanya. Karena saya pakai Amazon Q, berarti extension Amazon Q. Nanti diinstal, terus login deh menggunakan akun AWS kita. Terus biasanya si AI itu setelah membuat project, dia akan membuat dokumentasi. Nah, kayak gini nih, aplikasi, jadi memudahkan kita lah. Dia tuh bikin apa aja. Aktif filenya dia yaitu ke readme. Jadi sebenarnya kita tinggal nge-prompt doang ke AI yang tadi. Ini kita tuh full AI untuk membuat si project ini. Nah, karena dia lama ya, di sini kita juga bisa membuat rule memori agar si eh, apa mana nih, agar si AI-nya tuh nggak sembarangan, karena dia bisa full access, bisa bisa delete, bisa juga connect ke database karena dia bisa ngebaca .env. Tapi biasanya kalau di Amazon Q tuh dia kayak harus di ini nih, dijalanin run atau reject, jadi bisa di reject. Namun alangkah baiknya kita menggunakan rule. Jadi di setting dulu si AI nya, loading ya. Nah, karena pakai AI jadi tergantung internet, kecuali kalau kita menggunakan AI lokal ya, lokal di kita kayak Olama. Nah, create new rule, rule namanya contoh rule project, rule project rn card. Nah, nanti di sini tinggal kita jelaskan nih rule-nya dia. Misal tidak boleh menyentuh database, atau tidak boleh
drop data yang ada di database, terus aturan-aturan ya, aturan-aturan si AI yang bisa dilakukan AI gitu. Nanti dia ngebaca nih, jadi setiap kita ngeprompt dia tuh ngeliat dulu rule-nya nih. Oh, si AI gak boleh ini, nah barulah dia jalan sesuai dengan rule yang ada dan prompt yang kita inginkan. Banyak sih dia. Paling segitulah tutorial membuat aplikasi dengan agent AI atau agentic AI. Dan mungkin nanti dilanjut sama rekan-rekan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.